1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai ayat yang ketiga berbicara tentang kebun anggur Nabot. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yisrael mempunyai kebun anggur di Yisrael di samping istana Ahab raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Perhatikan jawaban Nabot kepada Ahab. "Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu." Hal yang luar biasa, saudara. GBI menetapkan bulan Juni sebagai bulan keluarga. Karena itu firman Tuhan ini berkaitan dengan keluarga. Sudah sering, kalau Anda sudah menjadi orang Kristen cukup lama, tentunya Anda sudah pernah mendengar khotbah atau pelajaran tentang kebun anggur Nabot. Tetapi yang jarang dibahas adalah siapa itu Nabot? Dari suku apa Nabot berasal? Dan kalau kita telusuri, kalau kita pelajari silsilah kehidupan Nabot, kita belajar sesuatu yang bukan sembarangan. Nabot ini bukan seseorang yang namanya pun didapat dengan sembarangan. Karena arti kata Nabot adalah berbuah-buah. Dan ada satu suku, ada satu keturunan Yakub yang dinubuatkan di dalam firman Tuhan. Dalam Kejadian 49 ayat yang ke-22 dikatakan di sana bahwa Yusuf akan menjadi pohon yang berbuah-buah. Dia akan memiliki properti yang begitu banyak di tanah Israel. Diberkati begitu berlimpah-limpah karena dikatakan di sana dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Berbicara tentang kehidupan Yusuf yang tidak egois, kehidupan Yusuf yang tidak menyimpan kepahitan, sekalipun dia mengalami aniaya, dia mengalami penderitaan, dia mengalami kerugian besar akibat ulah daripada saudara-saudaranya. Keluarganya sendiri mengancam keberlanjutan silsilah Yusuf. Tetapi percaya, kalau Anda punya hati yang tulus, Anda punya motivasi hati yang benar, Anda tetap mengampuni, Anda tetap melepaskan kepahitan yang coba untuk merasuki roh Anda, maka Tuhan adalah Tuhan yang setia. Amin. Dia akan menggenapi janjinya. Dia akan memberikan janjinya yang besar di dalam kehidupan kita dan memampukan kita untuk mengalami penggenapan janji itu. Dan penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupan Yusuf digenapi begitu rupa sehingga dua anak Yusuf menjadi bagian dari 12 suku Israel. Yang pertama namanya Manasye, yang kedua namanya Efraim. Diberkati dengan berkat ganda. Jadi jangan Anda merasa rugi. Seringkali orang kalau harus mengampuni orang yang menyakiti dia rasa rugi kalau aku gak balas. Jangan pernah merasa rugi kalau Anda melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena Tuhan pasti membela Anda. Tuhan pasti menggenapi janjinya di dalam kehidupan Anda. Bahkan membuat dunia iri kepada Anda. Ahab iri kepada kebun anggur Nabot. Nabot ini secara singkat, dia adalah keturunan Manasye. Dia adalah keturunan Yusuf.
Nama Nabot tadi saya sudah kasih artinya berbuah-buah, menggenapi nubuatan firman Tuhan yang diperkatakan melalui mulut Yakub kepada Yusuf. Yusuf adalah pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air, artinya tidak pernah kering, selalu berbuah lebat, tidak pernah layu. Dan itu terbukti bahwa kebun anggurnya Nabot, makanya dia bilang, aku tidak mau menjual setinggi apapun harganya, sebesar apapun kau bayar dengan uang, aku tidak akan menjual milik pusaka nenek moyangku, karena aku mendapatkan ini dari Yusuf, dari orang yang harus melewati begitu banyak penderitaan, proses, air mata di dalam kehidupannya untuk mendapatkan penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupannya. Sampai pada akhirnya muncul dari kehidupan Yusuf prinsip yang harus dianut oleh setiap keluarga. Kalau keluarga kita mau bertahan, kita harus punya prinsip 50-20. Anda tahu prinsip 50-20? Kejadian 50 ayat yang ke-20 haruslah Anda terapkan di dalam kehidupan Anda berkeluarga. Kalau Anda mau keluarga Anda berhasil, berkemenangan melewati berbagai krisis. Karena di sana dikatakan Yusuf yang mengatakan ini kepada saudara-saudaranya yang hendak memusnahkan, yang hendak membinasakan Yusuf dan silsilahnya. Yusuf berkata, engkau memang mereka-rekakannya untuk suatu kejahatan, tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Inilah yang harus kita hidupi, prinsip 50-20. Setiap keluarga harus menghidupi, menerapkan prinsip ini. Apalagi ketika Anda sebagai keluarga sedang melewati satu masa, satu sikon yang begitu sukar, begitu sulit, atau Anda dirugikan oleh keluarga yang lain, oleh keluarga Anda sendiri, Anda harus tetap bisa berkata, engkau memang mereka-rekakannya untuk kejahatan, tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Prinsip 50-20 sangat penting bagi keberlanjutan keluarga Anda, karena Tuhan punya alasan menempatkan Anda di sebuah keluarga. Ada tujuannya. Kalau Anda seorang laki-laki diberikan seorang istri, kalau Anda seorang perempuan Anda diberikan seorang suami, dan Anda sebagai pasangan suami dan istri Anda diberikan anak-anak. Itu Tuhan punya alasan, Tuhan punya tujuan lebih dari sekedar anak-anak Anda ya diharapkan bisa membiayai masa tua Anda. Ya, anak-anak Anda punya tujuan, mereka harus diperlengkapi untuk melanjutkan warisan pusaka daripada nenek moyangnya, yang adalah Anda dan saya sebagai orang tua. Anda dan saya sebagai opa dan oma harus terus dilanjutkan. Ada hal-hal tertentu yang tidak boleh Anda lepaskan, yang tidak boleh hilang dari keluarga Anda dan silsilah keluarga Anda. Ada berkat yang harus diturunkan. Jangan cuma menurunkan kutuk, saudara. Hal-hal yang bersifat kutuk, hal-hal yang bersifat negatif tidak perlu diturunkan. Kita terlalu sering membahas tentang kutuk keturunan. Tapi kalau saya lebih fokus kepada berkat keturunan, kita harus lebih sering ngomong berkat daripada kutuk. Kenapa? Kutuk kita sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Ngapain diulas lagi? Ngapain dibahas lagi secara mendetail? Yang Anda harus lebih tahu daripada kutuk adalah ada berkat yang harus
Anda turunkan kepada keturunan Anda. Haleluya. Ada hal-hal tertentu dalam kehidupan Anda yang tidak boleh Anda bawa mati, tetapi harus diimpartasikan, harus ditransferkan kepada anak-anak Anda. Haleluya. Dan kita wajib untuk melakukannya. Karena itu namanya berkeluarga itu serius, bukan main-main. Karena Anda bisa kehilangan warisan daripada Tuhan itu, warisan ilahi yang begitu luar biasa yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ahab kehilangan warisan ini karena dia menikah dengan orang yang salah. Ahab ini keturunan Israel, benar nggak? Keturunan orang Yahudi. Artinya berkat Abraham, dia berhak menerimanya. Dia dibesarkan dalam keluarga yang mengerti hukum Musa, mengerti hukum Taurat. Tetapi di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat yang ke-31, dia memutuskan untuk menikah dengan Isabel. Dan pada saat dia memutuskan untuk menikah dengan Isabel, Ahab kehilangan warisan dari Tuhan. Berkat generasi yang Tuhan maksudkan bagi keturunan Ahab putus di generasinya Ahab. Memang nantinya nyambung lagi, tetapi putus di generasinya Ahab karena dia menikah dengan Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon. Sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Pada saat inilah Ahab kehilangan warisan ilahi yang Tuhan berikan, dan Tuhan bermaksud supaya Ahab menurunkannya kepada keturunan-keturunannya. Dari mana saya tahu? Karena sekalipun Nabot dan keluarganya dibunuh, Ahab pada akhirnya tidak pernah memiliki kebun anggur Nabot. Tidak pernah. Tuhan tidak mengizinkan Ahab untuk merebut kebun anggur Nabot, sekalipun pemiliknya sudah mati, anak-anaknya sudah mereka bunuh. Tuhan tidak mengizinkan. Karena sebelum Ahab merebut kebun anggur Nabot, dia sudah mati duluan. Dan firman Tuhan digenapi bahwa mayatnya tidak bisa lagi dikenali. Darahnya dijilat oleh anjing. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi Anda tidak perlu marah dengan orang-orang yang menyakiti kehidupan Anda, menyakiti keluarga Anda. Hidupi prinsip 50-20. Maka Tuhan akan menggenapi firman-Nya yang berkata, pembalasan adalah hakku. Haleluya. Buat apa Anda menyimpan kepahitan yang pada akhirnya tanpa sadar Anda menurunkan kepahitan kepada anak-anak Anda? Yang tadinya anak-anak Anda tidak punya masalah dengan orang itu, tetapi karena orang itu menyakiti Anda dan ada kepahitan sama orang itu, Anda selalu ngomongin orang itu, jelekin orang itu. Suatu hari anak-anak Anda dengar, apa Anda tidak menurunkan kepahitan kepada anak-anak Anda? Apalagi kalau mereka sudah mulai dewasa, mereka sudah mulai mengerti, mereka akan berpikir, oh ternyata orang itu seperti ini ya. Dia mulai muncul perkataan negatif, mulai muncul pikiran negatif. Padahal anak Anda tidak pernah disakiti oleh orang itu. Mungkin bahkan anaknya orang itu adalah teman baik daripada anak Anda, yang akhirnya terputus. Kenapa? Hanya karena Anda memilih untuk menyimpan kepahitan dan menurunkannya kepada anak-anak Anda. Bukankah itu sesuatu yang tidak baik? Anda sedang menjadi kesaksian yang tidak baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan itu mempengaruhi warisan ilahi
yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan ini. Karena itu saya mau tekankan sekali lagi, lebih daripada kutuk keturunan, mari kita menurunkan berkat keturunan dari generasi ke generasi. Haleluya. Hindari putus komunikasi antara orang tua dan anak. Hindari perpecahan suami dan istri. Tuhan mau setiap keluarga terkoneksi dengan baik. Karena Ulangan 32 ayat yang ke-30 dikatakan, satu orang sanggup mengejar 1000, dua orang mengejar 10.000, katakan di sini. Membuat lari 10.000. Ketika suami dan istri bergandengan tangan, berdoa bersama-sama, ketika orang tua dan anak rukun dan hidup harmonis, hidup akur, hidup saling mengampuni, hidup saling mengerti satu sama lain, maka Anda sedang membuat lari 10.000 roh jahat yang coba menghancurkan keluarga Anda. Haleluya. Karena itu pengampunan bukanlah pilihan. Ya, ini bukan multiple choice. Pengampunan itu satu-satunya jalan. Karena tidak ada yang sempurna di sini, kan ada manusia sempurna di sini. Tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada anak yang sempurna, tidak ada cucu yang sempurna, dan seterusnya. Karena itu kita harus saling mengampuni. Amin. Saling memaklumi satu sama lain, saling sabar satu sama lain, karena setiap kita adalah work in progress. Semua kita itu sedang dalam pengerjaan Tuhan, sedang dalam prosesnya Tuhan. Kapan selesainya? Nanti waktu pengangkatan selesai. Jadi sebelum pengangkatan terjadi, Anda tidak bisa mengharapkan anak-anak yang sempurna, ya suami yang sempurna, ya istri yang sempurna. Nggak bisa. Itu cuma ilusi, saudara. Anda cuma bisa mendapatinya di sinetron. Kalau zaman dulu telenovela, ya kan? Kalau sekarang K-drama. Itu pun cuma bayangan, gambaran sesaat saja. Mereka menikah, teksnya keluar, happily ever after. Ya, itu cuma terjadi di istana Cinderella, saudara. Haleluya. Karena itu pengampunan bukanlah pilihan. Anda tidak perlu berpura-pura bahwa keluarga Anda sempurna. Tidak ada masalah. Semua keluarga ada masalah. Amin. Anda mau sembunyikan bagaimanapun yang namanya bangkai, suatu hari akan tercium baunya, saudara. Haleluya. Karena itu Anda harus belajar untuk menolak kepahitan. Haleluya. Karena Mazmur 133 ayat yang ketiga dikatakan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Kemana? Ke keluarga di mana ada persaudaraan yang rukun. Bukan kepada keluarga yang sempurna, tetapi keluarga yang tidak sempurna, tetapi saling mengampuni, saling memaafkan, terus berjuang supaya bisa tetap bersatu. Haleluya. Tentunya diawali dengan menikah dengan orang yang benar. Minimal pasangan Anda adalah orang gereja. Amin. Satu hari nanti saya mau kasih tahu anak-anak saya kalau mereka sudah waktunya. Saya bilang, kalau mau dapat warisan, ya kawinlah dengan orang yang benar. Kalau kawin dengan orang yang salah, lupakan warisan itu. Haleluya. Anda sebagai orang tua seringkali nggak tega, ya sudahlah, biarin. Kemudian anak-anak Anda mulai dekat dengan orang yang
ke gereja aja males. Apalagi diajak doa, apalagi diajak pujian penyembahan. Aduh, kalau pasangan Anda sudah gak suka doa, gak suka pujian penyembahan, sudahlah, jauh-jauhlah dari dia. Sekalipun dia ganteng, dia cantik, dia kaya, kalau dia tidak cinta Yesus, jangan nikah dengan dia. Haleluya. Ini kurang keras apa saya ngomong gini, saudara? Kalau perlu Anda sebagai orang tua, nikahnya salah, kamu tidak akan dapat warisan. Selesai udah, saudara. Paling gampang itu, saudara, ya kan? Selesai. Ahab kehilangan warisan ilahinya karena menikah dengan perempuan yang salah. Dan berkat Tuhan berhenti di generasinya Ahab. Tuhan harus menunggu generasi berikutnya dan berikutnya dan berikutnya untuk melanjutkan keberlangsungan Israel. Tetapi berkat Tuhan tidak melewati kehidupan Ahab. Keturunan Ahab pun tidak menikmati warisan ilahi yang ditinggalkan, yang seharusnya diimpartasikan oleh papanya. Tuhan harus mencari yang lain. Disitulah Anda bisa kehilangan mahkota Anda. Karena itu dikatakan dalam Wahyu 3 ayat 11, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun yang dapat mengambilnya daripadamu. Kalau Anda sudah punya mahkota ini, Anda melayani Tuhan, Anda hidup benar, ya Anda punya hubungan yang baik dengan Tuhan, pegang mahkota Anda. Jangan sampai Tuhan harus cari orang lain untuk menggantikan peran Anda. Kalau Anda pemimpin pujian, Anda pengkhotbah, jadilah pengkhotbah seumur hidup. Jadilah pemimpin pujian seumur hidup. Haleluya. Kalau perlu asah talenta yang lain, supaya mahkota Anda bertambah. Dan jangan izinkan siapapun mengambil apa yang ada padamu. Artinya jangan kasih kesempatan Tuhan untuk mencari orang lain menggantikan Anda yang seharusnya Anda. Tetapi Tuhan harus cari orang lain. Jangan sampai hal itu terjadi, saudara. Dan ini menjadi seruan hati saya dalam kehidupan saya juga. Jangan sampai Tuhan, aku tidak mau mahkotaku diambil siapapun. Haleluya. Bahkan mahkota berbicara tentang warisan ilahi ini harus kita turunkan kepada anak-anak kita. Ada hal-hal tertentu, ada berkat-berkat tertentu yang tidak seharusnya terputus atau hilang dari keluarga dan silsilah Anda. Kehidupan doa tidak boleh hilang dari silsilah keluarga Anda. Amin. Haleluya. Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan menaruh air mata kita dalam kirbatnya. Dan air mata ini kenapa disimpan Tuhan? Karena air mata ini berguna untuk generasi berikutnya, dan generasi berikutnya, dan generasi selanjutnya. Saya adalah produk air mata papa saya. Disitulah air mata papa saya disimpan di dalam kirbatnya Tuhan. Dan air mata itu berdampak pada generasi saya. Dan saya bertugas untuk mempertahankan, melanjutkan berkat keturunan ini kepada anak-anak saya. Karena itu saya paksa mereka. Mungkin awalnya paksaan, tapi mereka sekarang mulai tergerak. Carmen kalau nggak melayani hari Minggu kayaknya gelisah gitu, saudara. Kayaknya ada sesuatu yang hilang gitu. Dia kepengennya istirahat, tapi kalau digantiin orang dia juga nggak rela, saudara. Mulai bertumbuh sedikit demi sedikit. Anak saya yang kecil kalau dulu disuruh
disuruh melayani hari Minggu langsung nolak, gak mau, wah, begitu saudara. Sekarang hari ini mulai mau duduk di situ saudara. Sebelumnya sembunyi dia saudara, sembunyi supaya papanya nggak lihat kalau dia main handphone. Tapi sekarang dia lihat, dia main, dia di sini dan dia memperhatikan firman. Itu bukankah kemajuan? Hanya kasih karunia Tuhan yang bisa melakukan itu. Dan tadi malam saya bilang, Candice, kamu nanti melayani LCD. Dia sudah nolaknya udah lain saudara. Nggak langsung nolak. Dia mikir dulu saudara. Oh, itu kemajuan. Kemajuan. Karena itu jangan kutuki benihmu. Jangan kutuki benihmu. Jangan kutuki keturunanmu. Mungkin mereka belum sempurna sampai titik ini. Mereka bukan anak-anak yang sempurna seumur hidup mereka. Tapi mereka adalah yang terbaik yang bisa Anda hasilkan. Benar gak? Yang terbaik. Suami dan istri yang terbaik yang bisa mereka hasilkan. Itulah anak-anak Anda. Amen. Karena itu ayomi mereka, bimbing mereka, didik mereka di dalam jalan yang seharusnya, yaitu dalam jalan dan caranya Tuhan. Haleluya. Bagaimana menurunkan warisan ilahi ini? Ulangan 6 ayat yang ke-7 di sana. Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel, dan ini yang harus kita lakukan. Haruskah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Anda bisa tanya sama anak-anak saya, kadang-kadang mereka itu sampai bosen-bosen dan mereka sudah tahu nih papanya mau kemana nih arahnya. Karena tiap kali pembicaraan yang ringan tiba-tiba bisa menjadi khotbah, saudara. Bisa menjadi pelajaran Alkitab. Tadi malam lagi nonton ya K-pop, nyanyi-nyanyi, ya tiba-tiba pengajaran akhir zaman, saudara, untuk anak-anak saya. Dimanapun Anda sebagai orang tua, Anda sebagai opa dan oma pun Anda punya tugas yang besar, tanggung jawab yang besar. Pada saat hendak berbaring, pada saat engkau bangun, pada saat duduk bersama-sama, pada saat dalam perjalanan, engkau harus terus membicarakan, mengimpartasikan. Bukan berarti terus tiap kali makan ngomongnya gereja melulu, pelayanan melulu. Bukan itu saudara maksudnya. Tetapi lakukan secara rutin, lakukan secara konsisten. Ajarkan mereka. Mereka boleh bodoh di sekolah, tetapi jangan bodoh tentang Alkitab. Haleluya. Anak saya yang pertama ini memang ranking terus di kelas. Anak saya yang kedua ya lumayan lah. Kadang rankingnya cukup tinggi, kadang rankingnya nggak terlalu rendah juga ya. Tapi rata-rata lah dia masuk saudara. Tapi saya mentraining dia jangan sampai dia lebih tahu matematika dibandingkan Alkitab. Dia harus lebih tahu Alkitab dibandingkan matematika. Karena matematika tidak akan menolong Anda melewati krisis kehidupan, tetapi Alkitab membuat Anda berkemenangan. Haleluya. Ajarkan mereka berdoa. Haleluya. Kehidupan doa tidak boleh putus di silsilah Anda. Pujian penyembahan tidak boleh hilang. Apalagi kalau Anda diberikan talenta bisa nyanyi, bisa main musik, tidak boleh putus, saudara. Tidak boleh putus. Haleluya. Amin. Harus berlanjut dari generasi ke generasi. Menyembah bersama dengan keluarga dalam rumah Tuhan, ke gereja, tidak boleh putus dalam silsilah Anda. Amin. Karena itu sangat penting untuk membawa dan melibatkan anak-anak Anda
di dalam pelayanan, di dalam kehidupan bergereja. Mengembalikan perpuluhan, tidak boleh putus dari silsilah Anda. Suka memberi, tidak boleh putus dari silsilah Anda. Loh, itu bukan hukum manusia loh. Itu hukumnya Tuhan. Kalau Anda mau berkat finansial itu berkelanjutan dari generasi ke generasi, Anda tidak boleh tiba-tiba satu generasi sangat murah hati, tiba-tiba generasi berikutnya pelitnya bukan main. Gak bisa. Anda harus impartasikan itu, Anda harus turunkan itu. Bahkan lebih baik lagi kalau Anda orang yang pelit, Anda tetap menurunkan dan mengajarkan anak-anak Anda supaya mereka murah hati. Karena orang pelit kalau usianya sudah masuk usia senior susah juga dirubah. Karena orang makin tua, ya sorry ya, makin bertambah usia itu makin sulit untuk berubah. Ya, mungkin ini cuma perkataan omong kosong. Saya tidak tahu. Tetapi saya melihat orang-orang di sekitar kehidupan saya makin tua makin jadi, saudara. Makin jadi itu ya, kalau mudanya seperti apa, makin tua ya seperti itu, saudara. Kalau dari awalnya sudah pelit, makin tua makin pelit. Dari muda sudah auban keras kepala, makin tua makin keras kepala. Karena itu Anda tidak bisa mengharapkan orang tua Anda berubah. Anda yang harus menyesuaikan. Bukan berarti mereka tidak bisa berubah, karena tidak ada yang mustahil dengan Tuhan. Tetapi sebagai anak, Anda harus menyesuaikan diri dengan orang tua Anda yang semakin sulit berubah. Haleluya. Mengapa bangsa Israel sangat diberkati? Anda pernah berpikir nggak, kenapa sih Israel itu dahsyat banget? Siapa dulu nenek moyangnya? Namanya Abraham. Dialah orang pertama yang mempersembahkan perpuluhan. Sebelum ada hukum Musa, Abraham sudah kasih perpuluhan. Tidak heran, saudara. Dan praktek ini diteruskan oleh anaknya, diteruskan oleh Ishak, diteruskan oleh Yakub, sampai seterusnya. Makanya tidak heran hari ini Israel negara yang ditakuti. Sangat ditakuti. Kalau Anda belajar akhir zaman, sekarang Rusia lagi diblokir di mana-mana, ya kan? Minyak dari Rusia nggak boleh dibeli. Gas dan segala macam tidak boleh dibeli. Suatu hari nanti Israel akan menjadi penyuplai gas di Eropa, dan Rusia tidak akan suka dengan hal itu. Dan itulah mulai akan terjadi nanti. Yehezkiel 38 dan Yehezkiel 39, bagaimana Rusia akan menyerang Israel. Dan itu sudah mulai terlihat tanda-tandanya, saudara. Makanya tadi malam saya bilang sama Candace, kalau kamu mau melayani Tuhan harus mulai dari sekarang. Kenapa? Karena Yesus sudah mau datang kembali. Anak saya yang besar, ya ini mulai nih, Dedi sudah mulai nih. Mulailah muncul pengajaran akhir zaman, ya kan? Candace, ngerti nggak kapan Tuhan Yesus mau datang? Dan seterusnya. Anak-anak Anda harus lebih jago Alkitab dibandingkan pelajaran di sekolah. Haleluya. Melayani Tuhan tidak boleh putus dalam silsilah keluarga Anda. Pengetahuan Alkitab, kalau Anda tahu berkhotbah, Anda tahu melayani, ajarkan kepada anak-anak Anda. Itu hal-hal rohani, apalagi yang tidak boleh putus dalam silsilah keluarga Anda. Keahlian memasak tidak boleh putus dari silsilah keluarga Anda. Lo turunkan dong resep Anda, apalagi kalau sangat laku makanan Anda. Turunkan, jangan dibawa mati ke kuburan, gak ada gunanya, saudara. Ajarkan kepada anak Anda. Kalau anak Anda gak mau, ajarkan ke cucu Anda.
Loh, keahlian memasak tidak boleh hilang dari silsilah Anda. Haleluya. Kemampuan main musik tidak boleh hilang dari silsilah Anda. Tidak boleh putus. Kalau Anda bisa main musik, anak Anda seharusnya lebih jago dari Anda. Karena dilatihnya sama yang sudah maestro, ya kan? Anda punya talenta olahraga, apalagi yang bisa menghasilkan uang, tidak boleh putus dari keluarga Anda. Loh, ini nggak cuma bicara hal-hal rohani loh, hal-hal jasmani pun, hal-hal yang dalam tanda kutip duniawi pun tidak boleh putus. Karena melalui platform-platform itulah nama Tuhan dipermuliakan. Ya kan? Kan luar biasa kalau anak Anda suatu hari jadi atlet nasional yang go internasional, pada akhirnya mendapatkan medali emas misalkan di Olimpiade. Waktu diwawancara, dari mana engkau bisa begitu hebat? Karena Tuhan Yesus Kristus. Loh, bukannya hebat, saudara? Bukannya itu menjadi kesaksian? Dimulai dengan hal yang rasanya duniawi, tetapi harus Anda pertahankan. Jangan putus di generasi Anda. Haleluya. Kemampuan berbisnis, Anda punya roh entrepreneurship, nggak boleh hilang. Amin. Itu hal yang sangat-sangat berharga. Karir tidak boleh. Anda punya panggilan sebagai orang yang berkarir, orang yang loyal, orang yang setia, orang yang dipercaya di perusahaan Anda. Di perusahaan di mana saya bekerja sekarang, itu ada yang sudah 3 generasi kerja di perusahaan yang sama. Menurut saya itu hal yang luar biasa. Ini yang harus dipertahankan, apalagi kalau itu pekerjaan yang baik, karir yang baik, pertahankan. Haleluya. Jadi alasan Tuhan memberi kita anak adalah supaya kerajaan Allah berkelanjutan di muka bumi. Karena itu di Maleakhi dikatakan anak-anak Anda itu adalah keturunan ilahi. Mereka bukan hanya ada untuk memuaskan keinginan dan hasrat orang tua, tetapi mereka ada supaya mereka bisa melanjutkan visi kerajaan Allah di muka bumi ini. Haleluya. Karena itu dimulai dari Anda sebagai orang tua, memberikan teladan yang baik. Jangan izinkan putus hubungan, jangan izinkan broken home, jangan izinkan perpecahan. Dan kepada anak-anak, saya mau katakan, jangan remehkan warisan yang Anda terima dari orang tua Anda. Jangan remehkan. Anak kalau awalnya dipaksa untuk melayani, buat apa? Buat apa? Gitu kan selalu kan nanyanya. Ngapain? Aku nggak melayani juga nggak apa-apa kok. Oh, Anda belum mengerti. Anda belum mengerti. Terus kasih pengertian sama anak-anak kita sampai mereka mengerti. Jangan pandang rendah pada anak-anak, kepada yang muda di sini. Saya mau katakan, jangan pandang rendah warisan yang orang tua Anda mau turunkan dan impartasikan kepada Anda. Karena anak muda zaman sekarang itu merasa, oh aku bisa sendiri kok, aku bisa hidup sesuka hatiku. Oh no, no, Anda tidak bisa hidup sesuka hati Anda. Anda perlu tuntunan Roh Kudus. Anda perlu pimpinan Tuhan di dalam kehidupan Anda. Amin. Haleluya. Karena itu pertahankan dan rawat warisanmu. Belajar dari Nabot. Seharga setinggi apapun nilai uangnya, jangan jual warisan ilahimu demi uang, demi popularitas, demi menjadi kaya raya, demi karir, demi bisnis.
saking sibuknya tidak punya waktu dengan anak-anak untuk mengimpartasikan urapan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita kepada mereka. Anda punya kewajiban mulai hari ini, kalau selama ini belum Anda lakukan, Anda mulai lakukan. Mulai hari ini Anda harus menurunkan, mengimpartasikan warisan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan dan silsilah Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.